بإحسان إلى يوم الدين. قال وهب بن منبه قرأت ب71 كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع الناس عقلا وأفضلهم رأيا. وفي رواية أخرى فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يؤت جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل بجنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. وذكر القسطلاني في المواهب عن عوارف المعارف اللب والعقل 100 جزء 99 بالنبي صلى الله عليه وسلم وجزء بسائر المؤمنين. Berkata Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah, aku telah membaca pada 71 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku jumpai pada sekalian kitab-kitab itu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling menang manusia akalnya dan paling afdal di antara manusia seluruhnya pemikirannya. Setelah kita mengkaji tentang bagaimana pemaafnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita telah mengkaji bagaimana penyayangnya Nabi kepada makhluk Allah. Nah, itu semua adalah tidak terlepas daripada kekuatan, kehebatan, daripada akal yang diberikan Allah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia yang paling berakal itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain, fawajadtu bi jami'iha anna Allah Ta'ala lam yu'ti jami'an nas. Allah Ta'ala tidak memberi seluruh manusia min bad'id dunya ila inqidaiha min al-'adli, dari sejak mulai dunia sampai habis dunia. Kalau tidak memberi akal yang melebihi daripada akal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa kahabbati ramrin min baini rimalid dunya, melainkan seperti satu butir pasir dari sekalian pasir-pasir dunia. Jadi andai kata pasir-pasir dunia itu akal Nabi, maka pasir kita bertanya hanya seperti satu butir pasir. Wa dzakara al-Qastalani bil mawahib an awarif al-ma'arif al-lubbu wal 'aqlu 100 juz'in. Akal itu 100 bahagian. Akal ada 100 bahagian. 99 bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akal itu 100 bagian, 99 diberikan Allah kepada Nabi. Wa juz'un, dan satu bagian bisa ilmu ini pada sekalian orang yang beriman. Jadi bicara masalah akal, maka berbagai macam pendapat ulama apa itu akal. Macam-macam ulama menafsirkan akal. Di antaranya sebagian ulama berkata akal itu huwa alatul idrak wa tamyiz inda banil bashar. Yang namanya akal itu adalah alat. Akal itu alat yang memperdapati manusia. Yang dengan akal itu dia bisa memperdapati, bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil.
mana yang manfaat, mana yang mudarat, mana yang bahaya, mana yang selamat. Nah itu akal. Wa tamyiz, alat untuk membedakan sesuatu. Orang yang tidak bisa memperdapati mana yang manfaat, mana yang mudarat, itu dia belum berakal. Belum berakal. Alatul idrak, alat untuk memperdapati kebenaran sesuatu, itu akal. Maka dengan akal itu kita mengetahui bahwa akhirat itu lebih mulia daripada dunia. Asal kita menggunakan akal. Kenapa sebabnya? Karena dunia itu diumpamakan rumah yang dibuat dari tembikar, bata, dan akan rubuh. Itulah dunia. Sedangkan akhirat itu rumah yang dibuat dari emas dan abadi. Orang yang punya akal pasti memilih akhirat. Orang yang punya akal pasti mengutamakan akhirat. Gunanya akal. Allah menjelaskan bahwa yang namanya dunia itu adalah biasa. Yang namanya dunia itu tembikar palsu. Allah menjelaskan pula bahwa akhirat itu kekal, abadi, dan emas permata. Tinggal akal kita memperdapati itu. Mana yang dipilih? Dunia atau apa akhirat yang kita pilih? Kepentingan dunia apa kepentingan akhirat? Nah disitulah fungsinya akal. Orang berakal pasti mengutamakan akhirat. Karena itu emas dan abadi. Mengalahkan akan dunia, karena dunia itu adalah bata dan akan rubuh. Mana bata, mana bakal rubuh. Ada yang ini, mana kekal, mana terbuat dari emas. Itulah akhirat. Nah, jadi untuk bisa menentukan itu pilihan mana, itu akal. Dan yang namanya akal ini dijelaskan oleh para ulama, dia alat. Alat ini bisa baik, bisa rusak. Mengenalnya alat itu semuanya, dia alat, ya kertas bisa baik, bisa rusak. Alat masak bisa baik, bisa rusak. Akal ini alat memperdapati, alat membedakan, itu bisa baik, berfungsi normal, bisa kan berfungsi normal, rusak. Bagaimana merawat akal pemberian Allah ini selalu baik, selalu berfungsi? Biar para ulama mengajarkan dengan makanan dan minuman yang halal. Makanan minuman yang halal itu merawat akal, sehingga akal kita terus berfungsi, terus bisa mendeteksi mana bahaya, mana celaka, mana selamat, mana untung, mana rugi. Kalau akal ini diberi asupan yang halal, baik makanan dan akal ini akan menjadi rusak apabila diberi makanan kita, diminumi kita dengan yang haram. Nah, akal menjadi rusak. Apabila akal menjadi rusak ini tadi bisa api ditangkapnya. Ini karena membedakan. Karena bisa menjaga apinya, mereka tahu pada api ini menjelakakan. Kenapa? Karena anak-anak belum berakal. Nah, orang-orang yang memberi makan dirinya dengan haram, minuman haram, makanan haram, apa
apalagi minuman yang memabukkan, makinnya lagi mana haram memabukkan pula. Ini akan merusak akal. Akalnya kehilangan fungsi sehingga kalian bisa lagi membedakan mana baik mana buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau orang yang paling sempurna akal, orang yang paling menang akal, sehingga tindakan-tindakan yang beliau ambil, keputusan-keputusan yang beliau ambil pasti menguntungkan dunia dan akhirat karena berakal yang sempurna. Wa man ta'ammala husna tadbirihi bil arab alladhina hum kalwahsi syahid ma'a tab'il mutanabiril mutabahid wa kaifa sasahum wa ihtamala jafahum wa sabara ala adahum ila an qadu ilayhi wa jistama'u alayhi wa qatalu dunahu ahlihim wa aba'ahum wa abna'ahum wa ikhtaruhu ala anfusihim وهجروا برضاه أوطانهم وأحباءهم من غير ممارسة سبقت له ولا مطالعة كتب يتعلم منها سير الماضي تحقق له أنه عقد العالم. Siapa yang memikirkan bagusnya rancangan Nabi bagi bangsa Arab. Nabi kita kan Arab, diturunkan di Arab. Arab yang dituruni oleh Nabi ini kalau masih syarif, manusianya kayak binatang buas. Orang Arab itu pada kayak orang lain. Arab ini pada waktu Nabi turun itu mereka seperti binatang buas. Wa kaifa sasahum, bagaimana Nabi bisa mengatur mereka? Bisa Nabi kita mengatur manusia macam serigala ini. Bisa Nabi atur. Wa ihtamala jafahum, dan Nabi mampu menyandang kasarnya orang-orang Arab itu. Padahal gila, padahal tukang sihir, padahal penyanyi, padahal macam-macam, bahkan disakiti, diancam, Nabi sanggup menyandang kekasaran bangsa Arab pada waktu itu. Wa sabara ala azahum, dan Nabi sabar dapat membalas. Nabi dibilang gila, pada sini balas. Nabi dilempari batu, pada sini balas. Nabi hendak dibunuh, kan sini balas. Ila anin qadu ilai, sampai akhirnya orang-orang Arab yang seperti serigala buas tadi tunduk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunduk semua lawan Nabi akhirnya. Dalam waktu kurang lebih 10 tahun Nabi kita dakwah di situ, semua orang Arab itu tunduk dengan Nabi kita. Menundukkan manusia serigala ini tidak akan bisa tanpa dengan akal yang sempurna. Orang-orang akal bukan. Wajtama'u alaihi, akhirnya orang-orang Arab ini bersatu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qatalu, mau berperang. Orang Arab ini mau berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diperangi siapa? Keluarga sendiri. Ada yang memerangi abang, ada yang memerangi anak, ada yang memerangi pemerintah, ada yang memerangi keponakan, ada yang memerangi sepupu. Dengan siasat Nabi, mereka bisa. Pada waktu perang Badar, contoh perang Badar. Perang Badar ini Nabi kita dan kaum muslimin yang dulunya liar, yang dulunya kasar, ikut bersama Nabi. Akhirnya perang Badar
Musuh orang kafir Quraisy Mekah, siapa musuh? Ada yang Kuitan musuh, ada yang sana musuh, ada Mamarina musuh. Di pihak kafir ada laki-laki abah, di pihak kaum muslimin anaknya berperang mau Kuitannya. Kenapa anaknya bisa mau memerangi Kuitannya? Karena siasat Nabi dalam mendidik mereka. Siasat, dan siasat itu tentu memerlukan akal, memerlukan wahajaru biridahu awdanahum wa ibba'ahum. Mereka orang muslim bersama Nabi di Mekah ini mau dibawa Nabi hijrah ke Madinah, meninggalkan negeri, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan kekasih di Mekah, mau umpat ke Mekah tangan 10, tidak bawa apa-apa. Dan bagaimana cara Nabi bisa berdakwah seperti itu? Orang yang dulunya buas, dulunya serigala, akhirnya dengan akal Nabi yang sempurna bisa diajak Nabi meninggalkan kampung halaman, ikut hijrah bersama nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahaqqaqa lahu, jelaslah bahwasanya Nabi itu akalul alamin, orang yang paling berakal di semesta alam ini. Rahimahullah. Walamma kana aqluhu alaihi salatu wassalam awsa'al uqul, manakala akal Nabi itu paling luas akal, la jarama ittasa'at akhlaqu nafsihil karimah ittisa'an la yadhidu an syai'. Manakala akal itu makin sempurna, maka pasti orang itu akhlaknya makin baik. Karena Nabi ini akalnya sempurna, maka beliaulah manusia yang paling pemaaf. Karena akalnya paling baik, akal manusia. Karena akal Nabi akal yang paling baik, maka beliaulah orang yang paling penyayang kepada manusia. Orang yang kada pemaaf, pendendam, itu orang ada masalah akal. Orang yang kada penyayang kepada makhluk Allah, itu ada masalah di akalnya. Kalau akalnya baik, kada akan pendendam. Kalau akalnya baik, kada kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Jadi kebaikan akal Nabi itu menunjukkan sikap pemaaf, sifat penyayang, itu akibat akal. Wah, pendendam orang sakit, orang pangarasan, orang kasar, menunjukkan akalnya tersebut. Ada lain pemilihan orang itu bakal baik atau kada baik. Lihat di kelakuannya, lihat di sikapnya. Orang yang penyayang, pemuda, pemurah, bukti orang yang akal bagus. Makin bagus akal, makin banyak sifat-sifat mulia ada pada diri orang tersebut, seperti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khuluquhul Quran. Qala Imam Al-Ghazali fil Ihya, qala Sa'd bin Hisham, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an abiha wa an abiha fasa'altu an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ama taqra'ul Quran, qultu bala, qalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Imam Ghazali berkata Sa'ad bin Hisham, aku berbilang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Siti Aisyah tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tingkah laku Nabi, kelakuan Nabi itu kayak apa? Ya Aisyah menjawab, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Akhlak Rasulullah iya Quran. Quran itulah akhlak. Wa inna ma'addabahul Quran, hanya saja mendidik akan Nabi oleh Al-Quran. Bimisli qaulihi ta'ala, seperti firman Tuhan, khudhil afwa wa
bil 'urfi wa 'arid 'anil jahil. Ini Quran mendidik akhlak Nabi. Berikanlah maaf kepada orang-orang yang menyakiti, maafkan. Wa'mur bil 'urfi, suruh berbuat baik dan berpaling dari orang-orang jahil. Orang baik itu berpaling, jangan dilawan, tinggalkan. Jadi itu dipakai oleh Nabi selalu pemaaf, menyuruh orang berbuat baik. Ada orang jahil pada dihiraukan oleh Nabi, berkata kasar, bersikap kasar kepada Nabi, dimaafkan oleh Nabi, dibiarkan oleh Nabi. Ini didikan dari Al-Quran. Qaulihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah ta'ala menyuruh dengan adil. Kalau kita berhutang lawan orang 1.000, kita bayar 1.000, adil. Wal ihsan, dan ihsan. Allah bukannya menyuruh adil, tapi Allah menyuruh ihsan. Ihsannya apa? Bayar lebih cepat daripada timbunya. Itu bagian dari ihsan. Kalau perlu kita berhutang 1.000, kita tambahin 80 biji wadai. Itu ihsan. Allah menyuruh itu. Pertama disuruh Tuhan adil, yang kedua ihsan. Wa ita'i dzil qurba, memberikan kerabat keluarga. Kalau kita nak memberi, utamakan kerabat keluarga. Wa yanha 'anil fahsya, Allah melarang daripada kejahatan, kemungkaran dan kezaliman. Nah, ini dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wasbir 'ala ma asabak, sabarlah atas yang menimpa engkau. Sabarlah atas yang menimpa. Di Mekah kafir Quraisy dihadapi, di Madinah orang munafik dihadapi. Selalu ada tantangan dalam dakwahnya, tapi karena sesungguhnya akhlak Al-Quran, wasbir, sabar. Dilawani, bahwa yang demikian itu sabar termasuk perkara yang sangat penting. Qaulihi ta'ala, wala man sabara wa ghafar inna dzalika min azmil umur. Sungguh orang yang sabar, orang yang memaafkan, itu termasuk perkara yang sangat penting. Wa qaulihi, firman Tuhan, fa'fu anhum, maafkan mereka, wasfah, biarkan. Inna Allah yuhibbul muhsinin, Allah cinta orang-orang yang berbuat baik. Nah, semua itu akhlak Rasulullah SAW. Kenapa bisa berakhlak demikian? Karena lepas hubungannya dengan akal yang sempurna. Orang yang makin sempurna akal pasti akan makin baik akhlak, makin baik budi pekertinya, makin baik dalam. Kemudian